Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masihkah saudara tekun di dalam berdoa kepada Tuhan? Ada kalanya waktu Tuhan kita tidak tahu. Namun orang yang bertekun berdoa tidak pernah kecewa karena Tuhan dia mendengar seluruh doa kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Setiap kita pasti sangat senang dan sangat gembira ketika Tuhan mengabulkan doa kita. Apalagi kita sudah lama menantikan jawaban Tuhan. Dan ketika tiba waktunya Tuhan menjawab doa kita, maka saya yakin kita akan sangat bersukacita. Namun pertanyaannya adalah, setelah Tuhan mengabulkan doa kita, bagaimanakah respons kita kepada Tuhan? Kadang ada orang setelah dikabulkan doanya oleh Tuhan, dia berpikir apa yang dia terima merupakan sepatutnya dia terima. Atau ada lain lagi yang berpikir bahwa apa yang dia terima merupakan juga jerih lelah dia. Bagaimana dengan saudara? Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah yang kita baca dari firman Tuhan, saya yakin sebuah pengalaman hidup dari Abraham dan Sarah yang tidak terlupakan. Bayangkan saudara, umur 100 tahun dari Abraham, barulah Tuhan mengaruniakan melalui Sarah istrinya seorang anak laki-laki. Usia sudah begitu tinggi, barulah menerima seorang anak. Dan itulah mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Abraham dan Sarah. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari peristiwa ini? Yang pertama, saudara, Tuhan mewujudkan janjinya pada waktu Tuhan. Saudara, kalau kita baca ayat pertama dan ayat yang kedua dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudara, Tuhan tidak pernah lupa apa yang Dia katakan. Dan Tuhan tidak pernah lalai terhadap apa yang Dia janjikan. Itulah yang Tuhan lakukan kepada Sarah. Dan Allah menggenapi janjinya, menggenapi apa yang Dia katakan, sesuai dengan waktu Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sebagai orang beriman, kita perlu belajar dari kehidupan Abraham, bapa orang beriman. Yaitu belajar untuk percaya akan waktu Tuhan. Saudara, mengikuti kehendak Tuhan
bukanlah perkara yang gampang. Namun, lebih tidak gampang lagi menantikan waktu Tuhan. Saudara, percaya kepada waktu Tuhan adalah bagian daripada iman kita kepada Dia. Yaitu iman bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan punya kuasa menggenapi rencananya. Tapi lebih daripada itu, kita percaya Tuhan Dia mengasihi kita. Dia peduli kepada kita. Dia tidak membiarkan kita. Namun Dia memperhatikan kita dengan hikmat akal budi daripada Tuhan yang melampaui akal budi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita berdoa dan Tuhan belum menjawab, mari percaya kepada Dia. Dia yang mendengar doa. Dia yang punya hikmat yang luar biasa itu. Dia akan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya. Waktu yang Tuhan tetapkan. Dan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik bagi kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberikan kita teladan bahwa tetaplah taat meskipun Tuhan sudah mengabulkan apa yang kita minta. Saudara, Abraham, dia sudah menerima seorang putra dari Sarah istrinya setelah menanti sampai 100 tahun. Namun saudara perhatikan, setelah Tuhan mengaruniakan dia anak laki-laki, dia menjadi seorang yang tetap taat kepada Tuhan. Ketika dia memberi nama kepada anak laki-laki daripada Sarah, yaitu Ishak, itulah nama yang Tuhan inginkan. Dan dia melakukan menyunatkan Ishak pada hari ke-8, itulah perintah Tuhan. Saudara, ada kalanya kita lupa mawas diri. Ketika Tuhan sudah mengabulkan apa yang kita minta, maka kita tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Kita tidak lagi memikirkan apa yang Tuhan mau. Bahkan lebih celaka, kita seringkali melalaikan perintah Tuhan. Kita pikir, toh Tuhan sudah mengabulkan doa saya. Dan kita kurang mengasihi Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita. Ketika kita sudah menerima berkat Tuhan, mari belajar tetap mentaati Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Ketidaktaatan kita kepada Tuhan, itu mendukakan hati Roh Kudus. Saudara, mari kita tetap belajar taat dan setia kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kesadaran bahwa kita menerima anugerah Tuhan itu membawa sukacita dalam hidup kita. Saudara, inilah yang terjadi kepada Abraham dan Sarah, khususnya Sarah. Saudara-saudara, bagi Sarah mempunyai anak pada usia yang tua ini, dia sadari ini bukan karena kebisaan dia dan Abraham, tetapi ini murni karunia daripada Tuhan. Maka dia katakan dia tertawa karena sukacita. Dia berkata, siapakah tadi yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara, sukacita yang besar daripada Sarah, karena dia mengerti 100% apa yang dia terima itu pemberian Tuhan. Saudara, mengapa seringkali sukacita kita tidak terlalu besar dalam hidup kita? Karena seringkali kita pikir, semua itu lumrah kita dapatkan. Sewajarnya saya terima. Sehingga ketika kita berkata semua sewajarnya, sepatutnya, atau saya layak menerimanya, maka saya menerimanya biasa-biasa saja. Namun bukankah apa yang kita terima bukan karena sepatutnya? Bukankah apa yang kita terima itu karena pemberian Tuhan, karena anugerah Tuhan? Saudara, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita sampai detik-detik terakhir dalam segala kesulitan kita. Pada waktu itulah Dia membuka jalan kepada kita.
Bukan maksud Tuhan yang buruk, tapi Tuhan ingin supaya kita mengalami sukacita karena anugerah itu. Sukacita menjadi begitu redup ketika kita mulai berpusat pada diri kita sendiri. Kita merasa bisa, kita merasa layak, kita merasa sepatutnya. Namun sukacita itu akan meluap ketika kita tahu sesungguhnya saya tidak layak. Sesungguhnya saya tidak mampu. Semua semata-mata anugerah Tuhan. Saudara, menyadari hidup kita adalah anugerah Tuhan, itu memberikan sukacita yang sangat besar dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan mendengar seluruh doa kami. Kami bersyukur bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahkan pada saat-saat yang bagi orang lain tidak mungkin. Tetapi kami orang percaya mengalami di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Ya Tuhan, ajar kami selalu mentaati Engkau. Bukan karena terpaksa, tapi karena kami mengasihi Engkau. Karena kami sudah mengalami kasih Tuhan. Biarlah kami selalu sadar ya Tuhan, hidup kami karena anugerah-Mu. Supaya kami selalu ya Tuhan, karena itu kami bersukacita di dalam Engkau. Ketika kami menghadapi pergumulan, ketika kami tahu seluruhnya anugerah Tuhan, kami tidak menjadi khawatir, karena anugerah Tuhan melampaui segala kesulitan kami. Tuhan, terima kasih, kami serahkan hidup kami hari ini kepada Tuhan. Biar hidup kami boleh memperkenankan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.